Bali diberi julukan sebagai The Last Paradise on Earth atau surga terakhir di bumi karena pulau ini menawarkan keindahan alam dan kebudayaannya, dan salah satu kebudayaannya yang ikonik adalah tariannya. Kecak merupakan salah satu tarian yang paling populer di Bali, tak hanya di seluruh Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Kecak merupakan gabungan dari tari dan drama. Biasanya, drama yang ditampilkan tentang Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana, namun yang kita bahas adalah kisah tentang Garuda Wisnu Kencana. Para dewata dan bangsa Asura yang mengaduk samudra Ksiranawa untuk mencari Tirta Amerta. Dari kedalaman lautan muncullah Ucaisrawa, sesosok kuda berwarna putih bersih dengan sinar yang menyilaukan. Sesosok naga muncul mengintai Ucaisrawa dan secepat kilat menyemburkan racun hingga terpecahlah api yang membuat ekor Ucaisrawa berubah menjadi hitam. Ia adalah putra Dewi Kadru yang diutus untuk menjebak Dewi Winata agar kalah dalam pertaruhan dan membuatnya harus menjadi budak bagi Dewi Kadru dan para naga. Dewi Winata mengabdi menjadi budak bagi para naga. Dalam kesedihan ia meratapi keadaannya. Mendengar ratapan sang ibu, Garuda terbang menyelinap ke dalam kediaman para naga. Tekadnya untuk membebaskan Dewi Winata sudah bulat. Disanggupinya syarat untuk membawakan Tirta Amerta para dewa untuk kebebasan sang ibu. Berbekal restu dari Dewi Winata, Garuda mengepakkan sayap emasnya, terbang melintasi samudra menuju awan-awan, menembus ke Swargaloka. Garuda tiba di Taman Nirwana, beringas diobrak-abrik tempat itu untuk menemukan Tirta Amerta. Gusar tak kunjung menemukan apa yang dicari, Garuda terbang menuju Yamaloka, istana Dewa Yama, penunggu alam kematian. Beberapa sosok besar menyeramkan serupa raksasa berkumpul mencegat jalannya. Beringas Garuda menerjang satu persatu sosok menyeramkan yang ternyata adalah anak buah Dewa Yama, sang penguasa alam neraka dan kematian. Dewa Yama terusik melihat tingkah pola Garuda yang mengobrak-abrik kediamannya tanpa permisi. Penuh murka ia memerangi Garuda. Namun sayang, upayanya tak mampu membuat Garuda bertekuk lutut. Kesaktian Garuda rupanya jauh di atas kemampuan Dewa Yama. Keributan itu rupanya dilihat oleh Dewa Wisnu dari kejauhan. Sang dewa begitu kagum dengan kekuatan dan keteguhan Garuda. Ia mengetahui niat Garuda untuk meminta Tirta Amerta untuk membebaskan Dewi Winata dari perbudakan Dewi Kadru dan para naga. Tersentuh dengan maksud dan keteguhan hati Garuda, Dewa Wisnu berkenan untuk meminjamkan Tirta Amerta kepadanya, dengan syarat agar setelah ia berhasil membebaskan Dewi Winata, Garuda harus kembali dan berbakti kepada Dewa Wisnu sebagai tunggangannya. Joget Bumbung. Tari ini juga terkenal di kalangan masyarakat. Biasanya, tari ini dipentaskan dalam acara sosial kemasyarakatan di Bali, seperti acara pernikahan, pada musim habis panen, dan hari-hari raya. Tarian ini awalnya adalah sebuah tarian pergaulan yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur dikala sedang istirahat setelah bekerja di lumbung. Namun, citranya tercoreng karena beberapa oknum yang menjadikan tari ini menjadi identik dengan keerotisannya. Mirisnya, tarian yang disalah-artikan ini disebarluaskan di internet, dan banyak orang awam pun jadi menganggap tari ini adalah tari erotis. Tak tinggal diam, di tahun 2016, mantan Gubernur Bali, Made Mangku Pastike,
membuat surat edaran kepada bupati atau wali kota dan majelis desa Pakraman agar segera mengambil tindakan terkait joget bumbung yang seringkali dipentaskan secara erotis. Kalau kakak-kakak ini udah berapa lama sih jadi penari gini? Dulu udah pernah, tapi karena corona tuh kan jadinya dihentiin dulu. Jadinya sekarang baru lanjut lagi. Sekarang udah setahun ya? Udah setahun. Ini agak sensitif ya pertanyaannya, kayak kan respon kakak tuh gimana ya tentang joget bumbung ya? Joget bumbung kan dianggap negatif nih di media sosial, tahu kan ya? Nah, gimana respon kakak tentang itu? Padahal kan enggak juga nih. Jadi gini ya, kalau joget bumbung itu ada dua. Jadi ada yang joget klasik, ada juga joget lepas. Jadi kalau joget klasik itu cuma untuk pertunjukan seperti ini. Jadi masih positif lah ya, karena masih juga jaga jarak, itu juga masih aman. Tapi kalau misalnya ada joget lepas itu mungkin ada untuk hiburan seperti pernikahan, atau mungkin resepsi yang acara-acara di luar itu lain dari sini, itu mungkin ada. Tapi yang namanya resiko jadi penari joget ya pasti ada segi negatifnya. Tapi untuk yang di sini menari joget klasik jadi positif. Pesan kakak untuk anak muda yang ingin menjadi penari sih? Kalau mau jadi penari ya harus tekun ya belajar, itu yang terutama, karena kita nggak bisa hari ini pengen bisa belajar nari, hari ini bisa, itu nggak bakal bisa. Jadi kita tuh akan berproses dulu. Jadinya kalau misalnya kita mau belajar nari itu harus tekun, disiplin sama rajin sih, karena itu bakal ada tekanan juga. Harus tetap semangat terus Iya. ini ya.